Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Segala pujian dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan pada saat ini. Dalam pertolongan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, kita menjalani setiap aktivitas dan kegiatan kita, saudara-saudara dalam pekerjaan. Saya percaya bahwa kita semua menikmati kemurahan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, anggota persekutuan kaum pria yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita semua bersama-sama menyatukan hati, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 219, Harap Bakti, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan. Berdoa. Segala hormat, pujian, dan pengagungan kami angkat dan persembahkan kepada Tuhan pada saat ini. Engkau Allah yang patut dipuji, Engkau Allah yang patut diagungkan, Engkau Allah yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa saat ini kami ada sebagaimana adanya, bukan karena kuat dan gagah kami, hanya karena tuntunan roh di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pertolongan-Mu Tuhan dalam setiap aktivitas, dalam setiap rencana kehidupan kami. Kami boleh menjalani semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Saat ini kami ada dalam persekutuan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Bahkan Tuhan berkenan memberkati kami dalam persekutuan kami pada saat ini. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Roh Kudus akan menuntun kami mengerti dan memahami firman Tuhan dengan benar. Dan hamba-Mu boleh diberikan kemampuan, kekuatan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita. Kita membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38, lalu nanti ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-46. Injil Lukas pasal 12 ayat 37 dan 38. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan.
dan dia akan melayani mereka. Dan apabila ia datang tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Ayat yang ke-43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, ia lalu mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Kita akan merenungkannya dengan sebuah tema, yaitu hidup yang penuh dengan tanggung jawab, atau hidup yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, anggota persekutuan kaum pria yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah yang ingin saya ceritakan kepada kita, bahwa di sebuah tempat, di tempat untuk penggergajian kayu, di sana ada beberapa karyawan yang bekerja. Nah, satu ketika kayu-kayu baru saja selesai ditebang, lalu dibawa ke tempat penggergajian itu. Ada 4 orang pegawai yang ada di sana. Lalu apa yang terjadi dengan orang yang pertama ketika dia menghadapi kayu-kayu yang baru saja dipotong, yang masih hijau, yang masih bergetah? Nah, lalu dia berkata seperti ini, bahwa wah, kalau saya menggergaji sekarang, maka gerigi-gerigi gergaji ini bisa rusak, karena kayunya masih mentah, karena kayunya masih basah, sehingga bisa gerigi-gerigi gergaji itu akan serat-serat kayu itu akan tersangkut di gerigi gergaji, sehingga gergaji ini jadi rusak. Nah, saya akan pergi dulu, saya akan tunggu kayunya menjadi kering, lalu saya akan kembali untuk mengerjakannya. Pergilah orang yang pertama. Lalu apa yang terjadi dengan orang yang kedua? Orang yang kedua berkata bahwa, wah, gergaji ini tumpul, saya harus pergi melapor dulu kepada mandor, kepada tuan, supaya dia boleh mengganti gergaji yang sudah tumpul itu, sehingga saya bisa bekerja dengan baik. Setelah itu dia meninggalkan tempat penggergajian itu. Lalu pada orang yang ketiga, apa yang terjadi? Bahwa dia merasa bahwa dia sedang kurang sehat, dia merasa sakit kepala. Lalu dia berkata, wah, saya harus istirahat, karena saya lelah, karena saya capek, saya sakit kepala. Nanti kalau saya sudah sehat, maka saya akan kembali untuk mengerjakannya. Lalu pergilah dia menyingkir, mencari tempat untuk dia bisa beristirahat. Lalu apa yang terjadi dengan orang yang keempat? Hari itu hari yang sangat panas. Dia pun menghadapi kayu yang masih basah, yang baru saja ditebang. Dia pun memegang gergaji yang sama yang tumpul, dan dia pun merasa bahwa kepalanya juga sakit. Dia tidak mampu bekerja secara maksimal. Tetapi apa yang dia lakukan? Ya, dia berusaha untuk bangkit. Dia mencoba untuk mengasah gergaji yang ada, sehingga gerigi-gerigi yang awalnya tumpul kemudian menjadi tajam. Lalu kemudian di tengah teriknya matahari, dia tetap berusaha menggergaji kayu-kayu yang ada. Meskipun kayu itu basah, tetapi dia berusaha dengan maksimal. Dan apa yang terjadi? Bahwa ketika dia bercucuran keringat, ternyata itu menjadi sebuah jalan, sehingga sakit kepala yang dideritanya menjadi sembuh. Akhirnya dia dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan pada akhirnya bosnya atau mandornya justru menambahkan pekerjaan kepadanya, sehingga dia boleh membawa pulang gaji atau upah yang lebih besar dari hari-hari sebelumnya, bahkan dibandingkan dengan teman-temannya yang lain yang tidak peduli akan pekerjaannya.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan pekerjaan dalam kehidupan ini. Tetapi sayangnya tidak dapat dipungkiri bahwa ada begitu banyak orang yang tidak mampu atau yang tidak mau mengerjakan tanggung jawabnya, mengerjakan tugasnya, menyelesaikan pekerjaannya secara bertanggung jawab di dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang-orang yang malas, ya. Ada begitu banyak orang yang tidak serius dalam melaksanakan pekerjaannya. Ada begitu banyak orang yang membuang-buang waktu tanpa menghasilkan sesuatu, melakukan hal-hal yang justru tidak terkait dengan apa yang dikerjakan. Banyak juga orang mencuri-curi waktu. Di sela-sela pekerjaannya, dia melakukan hal yang lain, dia beristirahat terlalu lama, bahkan dia mengerjakan hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan saat masa bekerja. Ada banyak orang yang berlaku demikian, melakukan sesuatu demi kepentingan pribadi di waktu-waktu bekerja, menunda-nunda pekerjaan yang harus diselesaikan, bahkan seringkali harus terlambat menyelesaikan tugasnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita yang telah dipercayakan pekerjaan di dalam kehidupan ini, mari laksanakan tanggung jawab itu dengan baik. Ada dua hal yang firman Tuhan katakan, bahwa setiap hamba yang melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, yang pertama ialah bahwa tuannya disenangkan, tuannya menjadi senang. Ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38, bahwa tuannya bersuka cita, tuannya berbahagia, tuannya bersyukur punya hamba, punya karyawan, punya pegawai yang begitu bertanggung jawab atas pekerjaannya. Lalu yang kedua, setelah tuan menjadi senang, lalu yang kedua dari sisi hamba pun akan menikmati sukacita, akan menikmati berkat dari Tuhan. Itulah yang dicatat di ayat yang ke-43. Katakan, berbahagialah hamba yang mengerjakan tugasnya, yang melakukan pekerjaannya ketika tuannya datang. Artinya yang melakukan tugasnya dengan tanggung jawab. Bukan hanya menyenangkan hati tuannya, tetapi itu juga membawa kesenangan di dalam diri. Selain bahwa dia boleh menyelesaikan tugasnya dengan baik, tuannya disenangkan, dan ayat selanjutnya berkata bahwa dia akan dipercayakan kepada tanggung jawab yang lebih besar di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, tunjukkanlah ketaatan kita kepada Tuhan dengan giat bekerja. Ya, seringkali orang memisahkan antara kehidupan pekerjaan dan pelayanan, tanpa menyadari bahwa pekerjaan yang Tuhan percayakan justru adalah pelayanan dalam kehidupan kita. Bahwa dalam pekerjaan itu kita mampu melayani Tuhan. Dalam pekerjaan itu kita boleh memuliakan Tuhan. Dan dalam pekerjaan itu kita boleh menjadi saksi di dalam kehidupan kita. Sungguh sangat ironis memang ketika kita memiliki pekerjaan lalu kita tidak mensyukurinya, kita tidak menghargainya, ya. Sementara di luar sana ada begitu banyak orang yang bersusah payah untuk mencari pekerjaan tetapi tidak menemukan. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi ada banyak orang yang telah memiliki pekerjaan tidak bersyukur, justru bermalas-malasan, justru ogah-ogahan, justru buang-buang waktu dalam kehidupannya, tidak menghargai apa yang Tuhan beri. Ada satu ungkapan yang berkata, sesuatu akan terasa berharga ketika kita kehilangannya. Jangan sampai nanti kita kehilangan pekerjaan, lalu kita berkata, wah sungguh berharga pekerjaan itu. Waktu itu saya main-main, waktu itu saya tidak serius bekerja. Saudara, mari tunjukkan
jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan bekerja memenuhi tanggung jawab kita. Bukan hanya kepada instansi, kepada lembaga di mana kita bekerja, tetapi yang terlebih bahwa kita bertanggung jawab kepada Tuhan atas pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan ini. Itu akan menyenangkan hati Tuhan, itu akan menyenangkan atasan kita, dan juga akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Saya kembali mengajak kita menyanyi nyanyian Kemenangan Iman 219. Kita nyanyikan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Tidak nyata sekalian berkat suka Tuhan sampai kita menyerahkan diri kepada-Nya. Tidak nyata sekalian berkat suka Tuhan sampai kita serahkan diri, jiwa harta sekalian atas mesbah Tuhan, dan tetap dalam harap bakti, harap bakti. Lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti dalam kesukaan, dalam kesukaan disertai Tuhan, kesenangan penuh di hati, lintahnya ku turut, jalannya ku ikut, dan selamanya harap bakti, harap bakti. Lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita akhiri persekutuan kita berdoa. Terima kasih kami persembahkan kepada Tuhan. Sejenak waktu lamanya kami boleh gunakan bersekutu memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan kiranya memberkati apa yang telah kami buat dan lakukan. Untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama. Ajar kami semua ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengabdikan diri kami kepada Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi pribadi lepas pribadi. Jadikanlah kami pribadi yang bertanggung jawab. Jadikanlah kami pribadi yang tekun. Jadikanlah kami semua pribadi yang giat. Jadikanlah kami semua pribadi yang sungguh-sungguh bekerja dengan total di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa itulah yang Tuhan izinkan, Tuhan inginkan, Tuhan mau kami buat di dalam kehidupan kami ini. Tolong kami Tuhan, ampuni kami jikalau ada di antara kami yang sering melalaikan tugas kami. Ada di antara kami yang sering meremehkan tugas kami. Ada di antara kami yang tidak serius dalam mengerjakan tugas-tugas kami. Semua kami bawa dan pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ke depan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Kami menjadi pribadi yang semakin diberkati oleh Tuhan melalui pekerjaan kami masing-masing. Kami berdoa kepada Tuhan, berkatilah seluruh anggota PKP, mereka boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. Baik itu di tempat pekerjaan, begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Biarlah mereka semua dimampukan, diberikan hikmat, diberikan kekuatan, menjadi kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga mereka. Bukan hanya bertanggung jawab secara jasmani, tetapi terlebih ya Tuhan, membawa keluarga mereka untuk dekat dan takut kepada Tuhan.
Kami berdoa kepadamu Bapa untuk anggota persekutuan yang mungkin sedang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami mau terus berdoa untuk orang tua kami, Bapak Setato Rapang, Bapak Yakob Lakudu, Bapak Anis, Bapak Cornelius Pangloli. Tuhan kiranya terus menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Biarlah mereka merasakan kekuatan dari Tuhan. Mereka boleh merasakan terus jamahan dari Tuhan. Mereka menikmati kesembuhan yang berasal dari-Mu ya Allah. Kami berdoa kepada Tuhan untuk pergumulan hidup mereka semua yang sedang bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan. Tuhan kiranya buka jalan sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan di waktu-waktu yang akan datang. Kami berdoa buat mereka, jikalau mereka ada pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan kiranya juga yang memulihkan keadaan mereka semua. Dan biarlah setiap keluarga boleh menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk persekutuan kaum pria, berkatilah pengurus yang ada, berkatilah setiap program yang ada. Biarlah di masa pandemi ini, program-program yang mampu kami kerjakan, kami boleh kerjakan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Pengurus yang ada Tuhan juga berikan kesehatian untuk boleh terus mengangkat pelayanan bagi Tuhan. Dan persekutuan ini semakin solid, persekutuan ini semakin baik, persekutuan ini semakin indah dalam pemandangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami membawa kehidupan kami kepadamu. Pergumulan kehidupan kami, kiranya Tuhan yang akan campur tangan dan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu Bapa. Dan pada akhirnya kami mohon kepadamu, biarlah kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa di dalam sorga, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus akan menuntun perjalanan hidup kita saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Sekian saudara, kiranya Tuhan memberkati. Shalom.